Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Saya perawat Anita yang bertugas di ruangan ini saat ini. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini nih Bu, saya ada keluhan sama otot-otot saya gitu Bu. Oh, Bapak ingin memeriksakan ya? Iya Bu. Oh, apakah otot-ototnya ada kelemahan atau tidak gitu ya? Iya Bu. Oh, baik Pak. Nanti kita akan melakukan pemeriksaannya di sini. Waktunya kurang lebih 10 sampai 20 menit. Bagaimana Pak? Iya Bu. Setuju. Ada yang ditanyakan lagi? Iya ada Bu. Baik. Sebelum kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, maka terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan. Ya, kita melakukan pemeriksaan muskuloskeletal pada bagian regional. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan muskuloskeletal pada bagian kepala, leher, dan bahu. Di sini kita melihat atau menginspeksi dulu secara keseluruhan apakah ada kelainan bentuk atau deformitas, misalnya pada bahu apakah turun sebelah atau sejajar simetris. Kemudian kita melakukan palpasi. Caranya adalah memeriksa berada di belakang pasien. Pak, silakan maju ke depan. Kemudian tangan pemeriksa, dua jari, ibu jari itu berada di belakang atau daerah servikal. Kemudian dua jari pada daerah vena jugularis. Kemudian dua jari lagi di bahu. Ya, caranya adalah ibu jari meraba bagian servikal. Apakah terdapat benjolan? Kita raba apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian dua jari meraba bagian daerah vena jugularis, apakah terdapat benjolan. Kemudian kita raba ke depan sampai kita merasakan ada tidaknya benjolan tiroid. Ya. Kemudian kita raba lagi ke belakang. Kita lihat bahunya apakah ada benjolan-benjolan atau bunyi klik atau patahan. Kemudian kita melihat persendian bahu. Ya, satu tangan menekan seperti ini. Nah, tangan seperti ini menekan ke atas. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Tidak ada terasa nyeri ya. Ya. Kemudian kita tentangkan tangan pasien. Ini terasa nyeri? Ya. Tidak. Kemudian kita angkat tangan pasien ke atas, ke samping, dan ke bawah. Tidak ada terasa nyeri, Pak? Tidak. Kemudian lakukan hal yang serupa pada tangan sebelahnya. Kita raba nih. Tidak ada nyeri, Pak? Tidak. Tidak. Ya. Sekarang angkat ya ke atas, ke samping, dan ke bawah. Ini kita sudah melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas. Kemudian kita melakukan gerakan leher pemeriksaan. Bapak coba lakukan gerakannya menunduk ke bawah. Ya, sekarang ke belakang, Pak. Iya, ke bawah lagi. Ke belakang lagi, ke samping. Ya, samping satu lagi. Iya. Kemudian rotasi, Pak ya. Rotasinya dari luar ya ke dalam. Sekali lagi. Ya. Sekarang sebelah sini, Pak. Dari dalam keluar. Dari sini. Ya, dari dalam keluar. Oke. Bagus ya, Pak ya. Tonus otot atau kekuatan otot. Di sini ada di sini nilainya ada 5. Baik. Bapak tangannya rentangkan. Coba Bapak angkat tangannya. Ya, ditahan Pak ya. Oke. Ini artinya nilainya 5 karena pasien bisa menahan gravitasi dan menahan kekuatan dari petugas pemeriksa. Ya, Bapak angkat tangannya lagi.
Ini nilainya 4 karena pasien tidak hanya bisa melawan gravitasi namun tidak bisa menahan tekanan dari petugas pemeriksa. Coba angkat tangannya. Ini nilainya 3 karena pasien tidak dapat mengangkat tangannya lebih ke atas melawan gravitasi dan juga tidak dapat menahan tekanan dari petugas. Yuk, Pak, sekarang angkat tangannya. Ya. Ini nilainya 2, di mana pasien hanya dapat sedikit mengangkat tangannya dan hanya dapat menggerak-gerakkan sedikit tangannya. Bapak angkat tangannya. Ini nilainya 1, di mana pasien tidak tampak mengangkat tangannya, namun apabila kita raba ada usaha untuk mengangkat tangannya, yaitu seperti pergerakan ototnya gitu untuk mengangkat tangannya. Pak, angkat tangannya. Nah, ini nilainya 0 karena pasien sama sekali tidak dapat menggerakkan otot-ototnya untuk mengangkat tangannya. Yang adalah kita memeriksa apakah pasien mengalami atrofi otot. Caranya adalah kita memeriksa gerakan otot kita sendiri, yaitu dengan cara tangan difleksikan, kemudian kita merasakan gerakan otot kita sendiri. Nah, kemudian kita lakukan kepada pasien. Pak, coba tekuk tangannya, fleksikan. Satu lagi, tekuk tangannya. Apabila ketika pasien melakukan fleksi dan kita raba gerakan ototnya, apabila gerakan otot pada pasien sama dengan gerakan otot pemeriksa, maka tidak terjadi atrofi otot. Namun, bila gerakan otot pada pasien tidak ada kita raba pergerakan ototnya, maka kita curigai pasien mengalami atrofi otot. Sekarang kita memeriksa bagian lengan. Ya, kita suruh pasiennya menepukkan tangannya. Kemudian kita raba bagian siku, apakah terdapat benjolan. Kemudian pasien kita suruh menggerak-gerakkan. Gerakkan, Pak. Ya, ada terasa nyeri? Tidak ada ya. Ya. Sekarang sebelahnya. Ada terasa nyeri? Tidak ada ya. Setelah kita meraba bagian siku, ada tidak benjolan. Pasien coba digerak-gerakkan, Pak. Ya, tidak ada benjolan. Coba Bapak gerakkan ke belakang, ya, ke depan. Ya, ternyata pasien masih bisa melakukan ya. Ya, satu lagi, ke belakang, ke depan ya. Kemudian kita memeriksa tangan pasien, kita raba dan kita lihat ada tidak benjolan. Kita rasakan otot pergerakan lengan tangannya. Kemudian bagian pergelangan tangan kita lihat, inspeksi apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita palpasi. Ya, gerakkan, Pak. Ya, suruh pasien menggerakkan ke atas, ke bawah, ke samping bisa, Pak. Ya, kanan, kiri. Baik, satu lagi juga seperti itu. Kita lihat otot-otot pada tangan. Kemudian ada benjolan tidak pada pergelangan tangan. Biasanya nih sering terjadi ganglion ya, perobekan sendi. Ya, kita raba. Yuk, gerakkan ke atas, ke bawah, ke samping. Ya. Baik, siap. Kemudian kita melakukan pemeriksaan daerah punggung belakang. Caranya adalah dua ibu jari menelusuri bagian spinal. Ya, kita raba. Ada tidak benjolan sampai ke belakang ya. Ada bagian iga. Kita ya. Kita raba sampai ke bagian lumbal.
Kemudian kita melihat bagaimana bentuk punggung pasien. Apakah kifosis? Nah, kalau kifosis pasiennya itu lebih condong ke depan, ya. Kemudian kalau lordosis pasiennya lebih cenderung ke belakang. Kalau skelosis pasiennya miring ke salah satu bahu. Dia maksudnya ini ya Pak, miring ke salah satu bahunya. Ini skelosis. Kemudian kalau gibus, dia pasiennya tuh condong ke depan seperti ini, namun ada punuk di bagian belakangnya, itu adalah gibus. Kemudian untuk pemeriksaan muskuloskeletal bagian depan, itu kita lakukan perabaan, kita palpasi bagian depan. Nah, pada bagian atas kita raba ototnya Pak, tarik nafas, ya tahan. Ya, ini untuk melihat otot-otot abdomen ya, lepaskan pelan-pelan. Ini Pak ya, tidak ada masalah ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan muskuloskeletal pada bagian ekstremitas bawah, yaitu dengan melihat, menginspeksi apakah ada kelainan bentuk atau deformitas pada bagian ekstremitas. Kemudian kita raba bagian otot-ototnya. Kemudian kita lakukan pengukuran dengan dua cara, yaitu dari malleolus ke sias dan dari umbilical ke malleolus. Baik Pak, saya akan melakukan pengukuran ya Pak ya. Yang pertama kita lakukan pengukuran dari malleolus ke sias. Ini didapat nilainya 84. Kemudian kita lakukan pengukurannya ke umbilical. Yang kita dapatkan 100. Kita lakukan ke yang sama. Ya, ternyata ukurannya sama ya, kanan dan kiri antara umbilical ke malleolus. Kemudian lakukan dari malleolus ke sias, sama-sama 84. Dan kita akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal pada daerah pinggul dan lutut. Kita lihat apakah ada deformitas atau perubahan bentuk, yaitu seperti huruf O atau huruf X. Nah, pada kasus ini normal. Kemudian kita lihat pergerakan panggul ke kiri dan ke kanan. Bapak ya, saya tekuk ya. Ya, ada rasa nyeri? Tidak. Ini lututnya ada nyeri? Tidak. Kemudian kita lakukan rotasi dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Serupa pada kaki sebelahnya, ditekuk. Ini ada rasa sakit Pak? Tidak ada ya. Kemudian kita lakukan rotasi. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian khusus pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah kita melakukan tes Valen. Tes Valen ini adalah untuk melihat suatu sindrom, apakah ada sindrom Turner carpal. Caranya adalah luruskan tangannya Pak dan tangannya, ya. Kemudian lipat di atas bahu, ya. Kemudian tarik perlahan-lahan, tarik, terus ketemukan kedua pergelangan tangannya seperti ini. Ya. Ini Bapak tahan seperti ini selama 60 detik atau 1 menit ya Pak ya. Kalau ada rasa kesemutan, Bapak boleh bilang ke saya. 1 menit selesai. Bagaimana Pak?
Apakah ada rasa kesemutan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti tidak terjadi sindrom Turner Carpal. Rasa kesemutan itu bukan pada daerah sini. Ini artinya pegal, cuman kesemutannya terjadi pada daerah pergelangan tangan. Selanjutnya kita akan melakukan tes Pinel. Tangannya dirilekskan ya. Kemudian kita raba pergelangan tangan. Ya, kita raba pergelangan tangan atau kita susuri ototnya dari bawah ke atas sampai kita bertemu dengan pergelangan tangan. Kemudian kita lakukan perkusi. Ini tangannya rileks aja ya, Pak ya. Kita lakukan perkusi. Kemudian bisa kita perkusi dengan tangan 3 kali atau bisa kita lakukan dengan refleks hammer 3 kali. Baik, tangannya ini rileks aja Pak ya. Nanti saya akan melakukan ketukan di sini. 1, 2, 3. Apakah ada kesemutan Pak? Tidak. Ya, satu lagi, rileks. Rileks ya tangannya. 1, 2, 3. Ada rasa kesemutan? Ya, jika tidak terjadi rasa kesemutan, berarti Pinelnya negatif. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks patella. Caranya adalah pasien duduk, telapak kaki tidak boleh menginjak lantai. Kemudian ini rileks ya Pak ya. Ini rileks ya Pak. Kemudian kita lakukan ketukan dengan refleks hammer bagian patella. Ini rileks ya. Iya, langsung refleks ya. Kita lakukan pada patella sebelahnya. Ini rileks aja. Iya, dan ternyata refleks patellanya itu positif. Kita melihat tes balon, yaitu kita melihat ada tidaknya penumpukan cairan pada daerah patella. Caranya adalah dengan menekan dari atas dan bawah. Kemudian kita raba bagian patella, terjadi pergeseran. Kemudian kita lihat ada tidaknya cairan. Kita lakukan hal yang serupa pada patella di sebelahnya. Pak, alhamdulillah tadi kita telah selesai melakukan seluruh pemeriksaan muskuloskeletal pada tubuh Bapak ya. Nah, ternyata tidak didapatkan kelainan patologis. Alhamdulillah semuanya masih baik-baik saja ya Pak ya. Ya, teruskan ya melatih pola hidup sehatnya ya Pak ya. Rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat ya Pak ya. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi rangkaian pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.